Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good night, Om Swastiastu, Shalom, ya, halo, hai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, ya. Sebelum itu saya di sini sebagai dosen ingin menjelaskan sesuatu tentang masalah kelanjutan slide yang kemarin. Karena kemarin sudah offline, sekarang sudah online, jadi otomatis saya membuat sebuah video dengan temporal sedikit, nanti pun juga bisa di-kompres dan lain-lain, ya. Tapi sebelum itu kita pun juga ada beberapa jadwal untuk bisa memulai perkuliahan pada hari ini, ya. Semangat 45 otomatis ya, jiwa 45. Kalau saya bilang Himas Jaya, Himpunan Mahasiswa Sejarah Jaya. Oke. Kita buka slide yang sudah saya kirimkan kepada beberapa kawan-kawan mahasiswa dan juga mahasiswi, yaitu software yang sudah saya kirimkan kemarin tentang masalah sejarah Asia Timur, yaitu tentang masalah Jepang. Dan untuk masalah presentasi nanti itu pun juga ada Hasan yang membahas tentang masalah sejarah Asia Timur. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sedikit saja, mungkin ada beberapa slide. Oke, slide yang pertama di sini langsung saja. Ya. Bahwasanya di sini kita melihat bahwasanya sejarah Asia Timur otomatis melingkupi berbagai macam negara. Contoh kita melihat ada Jepang, bahkan juga termasuk ada Korea Utara, bahkan juga termasuk ada Korea Selatan, bahkan juga termasuk ada Taiwan, Tiongkok, bahkan Tionghoa, bahkan juga ada berbagai macam negara kecil lainnya. Oke, lanjut. Di saat ini saya menjelaskan sedikit saja tentang masalah Jepang. Pada abad 12, otomatis kalau abad 12 Anda mengatakan 1200, itu pun juga termasuk bukan Masehi, sebelum Masehi. Pemerintahan sipil atau civil society, yaitu masyarakat biasa atau masyarakat marginal, masyarakat kelas bawah atau masyarakat pedesaan yang sifatnya itu terisolir ataupun yang disebut dengan terblokade atau terboikot. Dan di sini kita lihat bahwa pemerintahan sipil Jepang yang dipimpin oleh Fujiwara diganti oleh beberapa klan-klan. Otomatis kalau kita mendengar klan itu adalah sebuah kelompok-kelompok atau sebuah gangster, bahkan juga termasuk sebuah komunitas atau community, yaitu membuat sebuah primordialis kelompok masyarakat seperti itu. Dan yang berupa prajurit kuat dari daerah pedesaan. Yang termasuk di sini, yang terkenal di sini adalah Taira dan Minamoto. Bahwasanya kita melihat serdadu atau tentara atau para samurai. Kalau kita melihat yang namanya pedang itu sebenarnya bukan pedang samurai. Yang dimaksud dengan samurai adalah para tentaranya. Tapi yang namanya pedangnya yaitu namanya katana. Jadi harus dibedakan. Bahwasanya kita melihat prinsip-prinsip dalam sebuah masyarakat harus diubah. Bahwasanya yang paling betul adalah tentara adalah samurai. Kalau kita melihat katana itu adalah memang pedangnya para samurai yang harus terkenal. Lanjut, kita melihat di sini bahwasanya ada berbagai macam yang paling terkenal, terutama di pada tahun 1185. Minamoto Yoritomo menghancurkan sebuah klan, jadi melakukan sebuah agresi, melakukan sebuah perperangan, yaitu terhadap suatu kelompok, dan kelompok tersebut adalah klan Taira, dan menjadikan dirinya penguasa Jepang. Yang dimaksud dengan penguasa adalah dia mendominasi seluruh Jepang dengan adanya sebuah pembuatan sebuah klan atau pemberontakan. Dan yang paling terpenting di sini adalah menyebutnya sebagai Seidai Shogun. Otomatis kalau kita mendengar Shogun, bukan sekedar nonton ya memang labeling atau branding untuk masalah Shogun itu adalah pemerintahan era sebelum masuknya nanti kekaisaran Hirohito, dalam arti masih mengutamakan kekaisaran Jepang klasik dan menuju restorasi Meiji. Dan pada waktu masuk restorasi Meiji nanti otomatis pun juga pemerintah Jepang bukan lagi kekaisaran tapi mengutamakan sebuah republik seperti itu. Lanjut, yang berarti adalah kaum barbarian yang menaklukkan jenderal besar. Otomatis kalau dalam sebuah asumsi kita, dalam sebuah opini kita, di dalam sebuah definisi kita mengatakan bahwasanya kalau sebesar barbar, otomatis barbar itu tidak beradab, tidak etis, tidak mempunyai sebuah peradaban. Otomatis kita melihat di sini yang namanya peradaban adalah manusianya sudah meninggal dunia alias mati, tetapi berbagai macam aspek bangunan itu masih tetap beradab. Contoh, peradaban Sungai Gangga, peradaban Sungai Nil, peradaban Romawi kuno, peradaban Mesopotamia, dan juga peradaban yang lain. Jadi kalau misalnya kita peradaban, otomatis yang beradab, yang beretika, yang etis, yang mempunyai sebuah attitude seperti itu.
Lanjut, dari ini juga saya ambilkan dari bukunya John Falcon. Di tahun 2007 saya ambilkan di halaman 285. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke ya, tetap semangat ya. Halo, hai, semangat, jiwa 45, semangat 45. Oke, mahasiswa angkatan 2019 jaya. Oke, lanjut. Slide yang kedua, para ksatria Shogun memerintah Jepang hingga sekitar pertengahan tahun 1800. Otomatis ini kalau sudah kita melihat ksatria, kalau dalam sebuah kelas-kelas atau strategi sosial yang ada di Hindu, ada ksatria, bahkan juga ada Brahma, bahkan juga ada Waisa, bahkan juga ada Sudra. Otomatis kalau misalnya kita mendengar sebuah kata-kata ksatria, otomatis lebih ke arah bagaimana caranya sebagai ahli-ahli perang atau spesialis perang. Otomatis di situ juga ada kavaleri, bahkan juga ada prajurit-prajurit yang sifatnya elit, bahkan juga termasuk ksatria yang elit. Dan di sini kita lihat bahwasanya sangat penting adalah di pertengahan 1800 sebelum Masehi. Otomatis sebelum Masehi masih belum mengenal sebuah modernisasi atau postmodernis ya. Jadi lebih tradisional atau fundamentalis. Lanjut, Jepang didominasi, dikuasai oleh samurai. Para prajurit samurai hidup untuk bertarung dan berlatih. Jadi semua masyarakat Jepang memang kita melihat ajaran Bushido. Ajaran Bushido adalah ajaran Buddhis atau Buddhism, yang dimana adalah sebuah filsafat bagaimana caranya untuk bisa menjadi sebuah prajurit samurai yang sejati. Bahwasanya kita melihat seorang samurai sangat mencintai para kaisar, sangat mencintai para ksatria. Beliau rela meninggal dunia atau rela mati untuk bisa menegakkan kejayaan negara. Jadi kalau kita melihat bahwa hampir sama dengan orang Madura, jadi lebih fanatis ortodok. Jadi lebih ke arah bahwasanya bagaimana caranya untuk bisa membela suatu negara nation, membela suatu clan, atau membela suatu village. Jadi bagaimana caranya untuk bisa membela itu semua dengan cara mati-matian. Bahkan kita melihat bahwasanya kebudayaan Jepang atau culture Jepang itu ada harakiri dan juga seppuku. Seppuku bagaimana caranya seorang prajurit atau seorang ksatria yang ingin bunuh diri itu lebih bijaksana, itu lebih karismatik, itu lebih berwibawa. Bahasanya dengan cara untuk memenggal kepalanya seppuku. Bahkan juga yang paling terpenting di sini banyak berbagai macam culture Jepang yang hingga hari ini pun juga sudah sirna, yaitu harakiri. Bagaimana caranya untuk bisa bunuh diri dengan cara memakai wakayashi. Wakayashi itu adalah sebuah katana yang lebih kecil dan untuk merobek perutnya untuk mengeluarkan berbagai macam organ dalam. Dari situ lebih bijaksana. Dan ini sama ya, ksatria pun juga prajurit hampir sama. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi sebuah candu untuk para ksatria. Jadi sangat luar biasa. Bahkan juga termasuk memiliki sebuah kekuasaan sangat tinggi, terutama di daerah Jepang sendiri. Dan di sini juga para samurai hidup untuk bertarung dan berlatih dengan kemampuan hingga tahap fanatik. Dalam arti bahwasanya untuk kemampuan untuk melakukan sebuah pedang, bahwasanya orang Jepang itu menciptakan pedang, itu pun juga bahkan juga termasuk pedang terbaik di dunia. Ya kita melihat untuk masalah campuran atau kolaborasi bahan Jepang, bahan katana ini sendiri itu pun juga ada campuran uranium. Bahkan sekali untuk membelah manusia atau membelah musuh itu pun juga bisa secara fisiologi, secara anatomi itu juga bisa membelah menjadi dua. Bahkan sangat terlalu tajam sekali seperti itu. Ibit ya, kenapa saya berikan ibit? Kenapa di dalam sebuah foto ini itu juga hampir sama. Saya kutip dari satu buku dan itu hampir sama halamannya. Jadi saya katakan di sini buktinya ibit. Oke, halo, hai. Bagaimana kabarnya ini masih tetap semangat ya, mahasiswa 2019 sejarah sendiri. Oke, lanjut kita lanjut ke slide yang ketiga. Di sini adalah kita melihat satu harta milik samurai yang paling berharga adalah pedang atau katana. Sekali lagi saya katakan paling berharga adalah untuk masalah material, yaitu adalah katana. Kembali lagi kepada katana. Karena itu adalah sebuah estetika, karena itu adalah sebuah keindahan para samurai. Lanjut. Dengan adanya sebuah pegangan ganda, otomatis kalau kita melihat seorang samurai itu tidak mungkin memakai pedang itu hanya satu, tidak mungkin. Pasti adalah memakai pegangan ganda. Dalam arti apa? Dalam arti bagaimana caranya itu bisa menembus musuh, untuk bisa menghancurkan, mengagresi musuh itu pun juga biar cepat. Dan lanjut lagi, telah ditajamkan dan diasah sedemikian rupa, ya, sehingga seseorang samurai dapat membelah seseorang menjadi dua hanya dengan satu kali tebasan. Gitu. Jadi sudah saya jelaskan tadi beberapa
berbagai macam skemata yang di awal di slide yang kedua. Lanjut kepada slide yang ketiga, kalau saya konklusikan atau kita simpulkan bahwasanya memang kita melihat bukan hanya harakiri, bukan hanya sapuku, bukan hanya para samurai, bukan hanya kata, bukan juga termasuk minum teh hijau, bahkan juga termasuk koyaki, bahkan juga termasuk kimono dan juga bunga sakura, berbagai macam destinasi-destinasi yang lainnya pun di Jepang juga sangat luas. Oke, lanjut untuk slide yang kedua. Next ya. Masih terjadi loading. Oke, slide yang kedua ini. Nanti slide yang pertama mau didiskusikan di grup WhatsApp. Nanti ditanyakan seperti apa yang perlu ditanyakan, otomatis sertakan juga nama lengkap, name dan juga pertanyaannya apa, 5 word per satu. Lanjut, slide yang kedua. Samurai yang berarti adalah seseorang yang mengabdi. Kalau kita mungkin orang Jawa impandum ya. Jadi kita lebih ke arah lebih suka untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa menghormati yang lebih tua, dalam arti menghormati sebuah negara, menghormati sebuah kekaisaran, menghormati sebuah kesatria. Jadi seperti itu. Jadi seorang samurai merasakan sangat cangguh, sangat mulia, dalam arti untuk bisa mempertahankan imperiumnya, untuk bisa mempertahankan sebuah dominasinya seperti itu. Lanjut, di sini kita melihat bahwasanya para prajurit samurai mendominasi Jepang selama berabad-abad. Coba kita bayangkan. Memang kita melihat berabad-abad dalam dari sini 1 abad saja, kalau kita calculation itu pun juga 100 tahun. Dan ini pun juga berbagai macam kan berabad-abad. Jadi sangat lama sekali para samurai mendominasi Jepang. Tetapi kita melihat, sudah saya jelaskan kemarin bahwasanya suku yang pertama kali yang ada di Jepang adalah suku Ainu. Tetapi di balik itu semua, sejak adanya sebuah perang dunia kedua yang ada di Rusia, di Uni Soviet, dan suku Ainu ini pun juga terisolasi. Bahkan juga sampai hari ini pun juga tidak ada berita tentang suku Ainu. Dalam arti apa? Dalam arti terisolir, diboikot, diblokade. Dalam arti tidak ada sebuah ekspos melalui protes, percakapan dan juga bersurat kabaran dan juga berbagai macam media lain. Semua harus ditutupi. Dan untuk hari ini adalah memang suku Yayoi, itu yang paling berkuasa. Dalam arti apa? Memang suku yang suka bertani, bercocok tanam dan juga menyerang Jepang. Sekarang di seluruh Jepang mendominasi adalah suku Yayoi atau suku Jepang. Oke, lanjut. Untuk slide yang kedua, Bibit lagi sarankan tentang buku yang pertama. Sebuah ajaran Buddha, kita melihat Buddha sendiri pun di Jepang kita melihat sangat luar biasa. Memang kalau kita melihat agama orang Jepang adalah Shintoism. Jadi bagaimana caranya orang Jepang menyembah dalam matahari. Tetapi di balik itu semua, bahkan agama Buddha pun juga mulai masuk. Bahkan juga agama Tionghoa pun juga mulai masuk. Atau Tionghoa itu Confucius. Jadi bagaimana caranya tokoh filsafat Confucius ini disembah rohnya dan ditiru atau diimitasi berbagai macam perilaku yang lain. Lanjut, di sini kita lihat Buddha yang disebut dengan Zen. Ini adalah sebuah ajaran. Ini adalah juga termasuk filsafat. Yang dimaksud dengan filsafat adalah berasal kata filosofia, filos dan juga sofia. Kalau filo itu cinta, kalau sofi itu bijaksana. Itu pun juga yang mengatakan dari berbagai macam filsafat antena, bukan Sparta, tetapi di balik itu semua lingkupnya adalah Romawi, ya, termasuk Italia. Lanjut, muncul dan menarik perhatian orang Jepang. Ajaran ini menunjukkan bahwa meditasi atau mediasi, dalam arti kita mengheningkan diri, mendiamkan diri untuk bisa fokus, untuk bisa lebih ke arah menyatu atau berkolerasi dengan Tuhan. Otomatis kalau kita melihat ini sangat luar biasa. Kalau kita memang monoteisme, mono itu satu, isme itu aliran jadi yang satu. Dan itu adalah Allah SWT. Tapi kalau mereka Buddha, otomatis lebih mengutamakan Siddhartha Gautama. Oke, lanjut. Di sini kita sangat luar biasa. Meditasi sangat kalau kita melihat berbagai macam wajib-wajib movies Jepang, contoh mungkin adalah samurai, bahkan juga termasuk Kenshin 1, bahkan 2 sampai 3, bahkan juga termasuk mungkin ninja assassin. Kita melihat itu banyak berbagai macam meditasi dan meditasi tersebut itulah yang menyebabkan samurai Jepang ini bisa luar biasa, mungkin dalam hal kekuatannya seperti itu. Lanjut, di sini kita melihat bahwa sangat luar biasa sekali, membuat mereka melihat apa yang ada di balik dunia yang fana. Otomatis kalau kita mengenal fana, itu adalah sebuah alam yang sifatnya metafisis atau metafisika, yang abstrak, yang bisa sifatnya off, yang sifatnya mungkin irasional, bukan rasional, tapi lebih ke arah bagaimana caranya. Jadi kita lihat saja realistisnya, orang Eropa
orang Eropa itu lebih mengutamakan sebuah materialistik. Jadi yang dilihat, yang diraba, yang bisa dirasakan itu adalah memang termasuk autentik dan juga empiris. Itu orang Eropa. Tetapi orang Asia, termasuk Asia Tenggara, bahkan juga termasuk Asia Timur Tengah, bahkan juga Asia Timur Raya, bahkan juga termasuk Asia Selatan, itu semuanya rata-rata mengutamakan semuanya sifatnya goib. Dan dari situlah rasa etika atau rasa unggal-ungguh kalau bahasa Jawa itu lebih tinggi orang Timur daripada orang Barat. Mereka orang Barat lebih idealis, mereka orang Barat lebih garang, lebih mengutamakan sebuah egoisme saja. Tapi orang Eropa, orang Timur lebih mengutamakan sebuah etika atau adab-adab persaudaraan seperti itu. Lanjut, bahkan juga kebudayaan Jepang pun kalau susah tidak kenal orang itu juga melakukan sebuah gerakan tubuh, gerakan fisiologis yang sangat khas ya. Contohnya mungkin kalau ada orang lewat pasti gini, ya itu matis. Bahkan juga termasuk orang Jawa atau Jawanisme, kita suku Jawa sendiri pun juga kalau misalnya ada orang lebih tua, kita pun juga bilang amin. Bahkan juga termasuk permisi, kalau episwi bukan itu orang Inggris ya. Lanjut. Di sini kita melihat sangat luar biasa. Ajaran ini menunjukkan membuat mereka melihat dunia fana. Jadi sifatnya yang goib, sifatnya yang metafisika itu dipercaya. Bahwasanya ada sebuah power atau kekuatan-kekuatan tersendiri untuk para samurai. Dan itu sebagai pegangan. Oke, lanjut. Memasuki saat yang tepat pada sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, samurai atau para serdaku mulai menggunakan lebih banyak pendekatan Zen. Otomatis kita melihat di sini untuk mengasah kemampuan para samurai. Ya. Jadi rata-rata semuanya memang kita melihat samurai Jepang pada zaman dahulu itu lebih mengutamakan kekuatan pedang saja. Tetapi di balik itu semua adanya kolaborasi dari agama Buddha yaitu aliran Zen ini menyebabkan kita melihat sangat luar biasa. Bahkan juga banyak berbagai macam pandai-pandai pedang, bahkan juga banyak pendekar-pendekar pedang dari Jepang. Dan dari situ kita melihat bahwasanya estetika dalam bermain pedang itu sangat terlihat dengan adanya sebuah kolaborasi metode Zen tadi seperti itu. Lanjut, slide yang keempat. Oke, masih tetap semangat ya meskipun kuliahnya 34 itu kita melihat alokasi waktunya secara temporal itu 18.20 sampai 19.30 ya. Tapi kalau ini hari ini sifatnya online karena sudah schedule-nya warnanya kuning. Jadi saya tanyakan tadi Hasan coba dilihat schedule-nya itu putih atau kuning. Sudah berapa pertemuan? Sudah 3 pertemuan Pak. Ternyata pada waktu dilihat Hasan tadi PK-nya pengurus kelas ternyata warnanya kuning. Jadi sekarang online. Nah, sekaligus online saya kasih penjelasan sedikit dan pun juga saya nanti jadi kurir yaitu mungkin di rumah saya sendiri tadi kan Pak. Oke lanjut. Slide yang keempat. Pada sekitar tahun 1300 Masehi, ajaran Zen atau Buddhism atau Buddhisme yaitu aliran Buddha atau Isme itu otomatis aliran ini mulai mengembangkan atau develop bentuk hiburan anggun mereka sendiri seperti merangkai bunga dan juga termasuk upacara minum teh. Nah, di sini kalau secara kesimpulan bahwa dengan adanya sebuah ajaran Zen tadi dari Buddhism dari Siddhartha Gautama memunculkan berbagai macam hal-hal yang unik yaitu khas-khas Jepang. Kita melihat di sini ada rangkai bunga sakura bahkan juga termasuk minum teh hijau hingga hari ini. Dan mungkin hari ini sudah selesai perkuliahan online hari ini. Nanti kalau misalnya muncul berbagai macam pertanyaan, ya tolong disebutkan link dan juga nama. Nanti ditanyakan di grup. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.